Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Jadi sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Nak, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Ya, Yang pertama adalah Anissa Kurnia, hadir. yang kedua Amanda Aisyah, Hadir. dan yang ketiga Amunata. Hadir. Baik, hari ini lengkap ya masuk semua. Ya, Bu. Nah, bagus. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, biar kita lebih semangat lagi, kita akan SBT terlebih dahulu. Wah, setuju. SBT-nya ada tepuk semangat. Duduk apa berdiri, Bu? Berdiri aja dari semangat. Ayo berdiri. Yang tepuknya yang seperti Ibu ajarkan kemarin ya. Ya, Bu, sudah apa? Nah, bentar, ayo 1, 2, 3 Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Saya fokus, saya fokus, saya fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Bersemangat untuk belajar. Semangat ya. Iya, Bu. Jadi kali ini kita akan belajar tentang apa? Peta dan tentang geografis Indonesia. Nah, sebelumnya, apakah anak-anak tahu apa manfaat peta dalam kehidupan sehari-hari? Untuk melihat bentang bilang arah. Nah, itu ya, itu ada sedikit pengetahuan kalian tentang manfaat peta. Yang kedua, mengapa Indonesia disebut negara maritim? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, baik, di sini guru akan menjelaskan ya. Ya. Nah, jadi kita di sini akan belajar mengidentifikasi fungsi dan kelengkapan informasi umum pada peta. Yang kedua, menjelaskan letak geografis dan astronomis Indonesia. Dan yang ketiga, menganalisis negara Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Yang pertama ada peta dan fungsinya. Sebelumnya apakah anak tahu apa itu peta? Tidak tahu. Jadi peta adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat pada bidang datar. Peta berfungsi untuk menggambarkan kondisi suatu wilayah, menyajikan informasi kondisi geografis setiap wilayah, menunjukkan bentuk bentang alam di bumi dan lain sebagainya. Jadi apa anak-anak? Peta itu gambaran permukaan bumi yang dibuat pada bidang Datar. Fungsinya untuk mengetahui kondisi Suatu wilayah. wilayah. Selanjutnya ada contoh gambar peta. Nah, di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah bagian-bagian dari Peta. Apakah anak-anak sudah tahu bagian-bagian dari peta tersebut? Belum. Di sini guru akan menjelaskan satu-satu ya. Ya. Nah, yang pertama ada judul peta. Judul peta ini ditulis di bagian atas peta. Judul peta berfungsi untuk memberikan kejelasan isi peta. Nah, yang kedua ada bagian arah mata angin. Jadi arah mata angin ini merupakan petunjuk arah pada peta. Arah mata angin ini fungsinya untuk mempermudah kita pada saat membaca peta. Jadi ada mata angin di peta itu berfungsi untuk mengetahui kita saat membaca peta. Seperti kita di bagian utara, timur atau selatan seperti itu ya. Ya. Nah, yang kedua ada skala. Skala itu adalah perbandingan jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Nah, misalnya dalam peta kan tertulis 1:425.000. Artinya setiap 1 cm pada peta mewakili 425.000 cm atau 4,25 km pada keadaan sebenarnya atau kondisi aslinya. Nah, yang selanjutnya ada simbol pada peta. Simbol pada peta adalah
ada simbol gunung nanti dikasih keterangan gunung. Jadi itu namanya legenda. Jadi kalau sekumpulan simbol yang dijadikan satu itu namanya legenda yang ada pada peta. Selanjutnya ada peta sisipan. Peta sisipan adalah peta yang lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Biasanya diletakkan di sebelah bawah sini. Wah, ada perahu. Iya. Nah, yang selanjutnya ada tata warna. Tata warna digunakan untuk memperjelas simbol warna sebagai penggambaran keadaan tempat di sebuah peta. Seperti warna biru menggambarkan wilayah perairan, hijau untuk dataran rendah, dan kuning sampai coklat untuk dataran tinggi. Biasanya ada di sebelah sini juga bersebelahan dengan legenda dan peta sisipan. Selanjutnya ada letak wilayah Indonesia. Nah, apakah Anda sudah tahu letak wilayah Indonesia itu di mana? Tahu, belum, Bu. Tahu. Baik, aku menjelaskan. Jadi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Jadi sangat luas ya anak-anak. Ya. Kurang lebih ada 7,71 km persegi dengan luas daratan 1,9 juta km persegi dan luas lautan mencapai 5,8 juta km persegi. Sehingga wilayah Indonesia dapat dilakukan dengan memahami letak astronomis dan geografis. Nah, selanjutnya Bu Guru akan jelaskan letak astronomis Indonesia. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat berdasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal, sedangkan garis bujur merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal. Nah, berdasarkan letak astronominya, 6 derajat Indonesia itu ada di 6 derajat LU atau lintang utara hingga 11 derajat LS atau lintang selatan dan 95 derajat BT atau bujur timur hingga 141 derajat BT bujur timur. Ditinjau dari garis bujur Indonesia membagi 3 wilayah daerah. Apa yang pertama? Ada WIB yaitu Waktu Indonesia Barat. Kedua ada WITA artinya Waktu Indonesia bagian tengah. Dan yang ketiga ada WIT Waktu Indonesia bagian timur. Nah, jadi Indonesia itu dibagi menjadi 3 daerah waktu ya, ada WIB, WITA dan WIT. Selanjutnya letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak yang didasarkan pada posisi wilayah di permukaan bumi. Berdasarkan posisi geografisnya, wilayah Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu apa? Benua Asia dan benua Australia. Nah, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki batas-batas wilayah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada batas utara, yaitu berbatasan dengan Singapura, Laut Tiongkok Selatan, Malaysia, dan Samudra Dan Pasifik. yang kedua, batas selatannya berbatasan dengan Australia, Timor Leste, dan Samudra India. Dan yang ketiga, batas baratnya berbatasan dengan Samudra India, Yang terakhir, batas timur berbatasan dengan Papua Nugini, dan Samudra Pasifik. Diingat ya anak-anak, jadi ini batas-batas negara Indonesia yang harus kalian hafal. Ya, Bu. Selanjutnya, apakah kalian tahu mengapa Indonesia itu disebut negara maritim? Belum tahu, Bu. Tahu. Jadi